Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, saya sendiri Teja Prana, Sri Wahyuni, Fahriananda Pratama, Andian Marida Maleo, Giska Selbina, Jesse Anseri Deandra, Hafsah Elza Hasari Hasibuan, Bayu Fatoni Harvanto, Mayang Septi Febiola. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Pertama-tama, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hukum perkawinan adat yang terdiri dari beberapa pengertian, asas, dan bentuk-bentuk dari hukum perkawinan adat. Pertama-tama, secara umum, perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, saya izinkan untuk kelompok 5 untuk membaca pengertian dari hukum perkawinan adat. Secara umum, perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu, baik masyarakat adat yang ada di perempuan maupun yang ada di laki-laki. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perkawinan adat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Hajairin Harahap, beliau merupakan pakar hukum adat yang ada di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Hajairin, perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Selanjutnya yang kedua, menurut Arnold van Gennep, beliau mengemukakan bahwa perkawinan sebagai suatu rites de passage atau upacara peralihan status kedua mempelai, baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Rites de passage atau upacara peralihan ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yakni rites de separation atau masa pemisahan dari lajang ke menikah. Pada tahap ini, masyarakat adat, contohkanlah Melayu Riau, sebelum dilakukannya akad nikah, terdapat upacara-upacara adat yang dilakukannya, seperti menghantar belanja atau hantaran, dan juga membersihkan dan menghiasi rumah, terutama tempat duduk para mempelai. Pada tahap yang kedua, rites de mariage, yaitu pada fase transisi. Contohkanlah pada masa seseorang yang bertunangan dan akhirnya melakukan pernikahan. Seorang perempuan yang mengandung dan akhirnya melahirkan. Dan setelah melakukan akad nikah, ia melakukan sungkem kepada kedua orang tuanya untuk berterima kasih dan memohon doa restu dalam menjalani kehidupan dan rumah tangga ke depannya. Itu merupakan dari rites de mariage. Selanjutnya yang ketiga, yakni rites de aggregation atau fase seseorang menjadi bagian dari kehidupan yang baru. Seseorang mempelai pria maupun mempelai perempuan memiliki identitas baru sebagai suami dan istri dan mempunyai ikatan baru.
Sekian dari saya. Terima kasih. Menurut Jojo Degono, perkawinan merupakan suatu paguyuban atau soma yang dalam bahasa Jawa artinya keluarga, dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan. Definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah perjanjian suci atau sakral berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai suatu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan sehidup semati. Perkawinan adalah percampuran dari semua yang telah menyatu tadi. Nikah adalah akad yang menghalalkan setiap suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai asas-asas hukum perkawinan adat. Asas-asas hukum perkawinan adat yang pertama yaitu perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. 2. Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat. 3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. 4. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan sebagai istri yang kedudukannya ditentukan menurut hukum adat setempat. 5. Perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur. 6. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. 7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku. Terima kasih. Bentuk-bentuk perkawinan adat. Bentuk perkawinan adat yaitu ada perkawinan campuran. Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau yang berbeda agama yang dianut. Selain perkawinan campuran, ada juga perkawinan semendo. Perkawinan semendo merupakan perkawinan yang bersifat matrilokal dan eksogami. Perkawinan seperti ini biasanya dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Selanjutnya adalah perkawinan bebas. Perkawinan bebas merupakan perkawinan yang dimana tidak ditentukan secara tegas berkaitan dengan di mana suami atau istri akan tinggal. Hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Adapun bentuk dari perkawinan ini bersifat endogami. Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Kalimantan, Aceh, Sulawesi, dan di kalangan masyarakat yang modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga. Bentuk perkawinan ini yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana kedudukan hak suami dan istri berimbang sama. Suami adalah kepala keluarga rumah tangga, dan istri adalah ibu keluarga atau ibu rumah tangga. Perkawinan jujur. Perkawinan jujur merupakan perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan benda-benda yang dijadikan sebagai jujur kepada pihak perempuan. Bentuk perkawinan ini dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal dengan ciri-ciri patriarkal atau istri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Selain itu, perkawinan jenis ini merupakan perkawinan yang bersifat eksogami. Adapun jenis-jenis perkawinan jujur yaitu 1. Perkawinan mengabdi atau dienhuwelik. Yang kedua, perkawinan bertukar atau mulhuwelik. Yang ketiga, perkawinan meneruskan atau vervolhuwelik. Yang keempat, perkawinan mengganti atau levirathuwelik. Yang kelima, perkawinan ambil anak atau inlihuwelik. Baik, saya akan menjelaskan tentang kawin lari. Kawin lari atau perkawinan lari merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya.
Perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan, melainkan seperti sebuah sistem pelamaran. Mengapa disebut sistem pelamaran? Karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, perkawinan semenda, atau perkawinan bebas atau mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak. Selanjutnya, sistem perkawinan lari dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perkawinan lari bersama, dan yang kedua, perkawinan paksaan. Untuk pengertian perkawinan lari bersama ialah sebuah perbuatan belarian, dalam hal ini bukan makna lari yang sebenarnya. Perkawinan lari bersama itu sendiri dilakukan untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis atau wanita, sedangkan perkawinan paksaan ialah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, paksaan, atau bahkan dengan kekerasan, dan biasanya tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib hukum adat yang baik dan benar. Perkawinan lari atau biasa disebut kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat atau masyarakat adat, misalnya dapat terjadi di kalangan masyarakat adat Batak, adat Lampung, Bugis, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, setelah beberapa penjelasan dari kelompok 5 tentang hukum perkawinan adat yang terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk, dan asas-asas dari hukum perkawinan adat, dan beberapa pertanyaan yang telah terjawab, maka berakhirlah presentasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator, Teja Prana, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.